Keesokan harinya, Arini dan Wina pergi ke mall untuk membeli keperluan bayi Arini. Mereka memilih semua keperluan bayi dengan warna dominan pink. Sebab memang bayi Arini diprediksi perempuan. Wina yang sangat antusias memilih. Bah, kebelet pipis. Sebentar, ya, pamit Wina, seraya memegangi perut bagian bawahnya, yang sudah tertekan ingin buang air. Oke, aku di sini, ya. Kalau sudah tidak ada, aku di kasir, sahut Arini, dan Wina melambai tanda paham. Arini melanjutkan untuk memilih pakaian dengan ukuran mungil dan lucu-lucu itu. Hingga troli hampir penuh, dan ia memutuskan untuk menyudahinya. Dan tiba-tiba ia teringat, kalau vitamin miliknya juga habis. Arini menuju stand obat-obatan, ia memilih suplemen tambah darah, juga beberapa vitamin lainnya. Gerakan tangannya terhenti, saat memegang barang bersamaan dengan orang lain. Kalimatnya menggantung, saat menatap pemilik tangan tersebut. Lelaki itu mematung, menatap tajam wanita yang sudah membuat hidupnya hancur bukan main. Maaf, silahkan ambil. Arini memutar tumit, dan mendorong trolinya, demi menjauh dari lelaki yang sudah tak ingin ia temui lagi itu. Tunggu. Hanafi menarik lengan Arini, dan menatap ke perut Arini yang sudah terlihat membuncit. Arini meneguk ludahnya, saat menyadari lelaki itu sudah melihat hal itu. Padahal, sidang mereka tinggal satu kali lagi pertemuan, dan semuanya akan usai. Suhu tubuhnya naik seketika. Apa yang akan Hanafi katakan, saat mengetahui dirinya hamil? Seperti yang Arini duga, Hanafi tersenyum miring penuh hinaan. Ia sampai menggeleng, dengan wajah yang memerah. Ya, kalau mau jujur, hati keduanya sama hancur. Terlebih Hanafi. Ia yang berharap akan membuahi rahim istri tercintanya itu, demi memiliki keturunan. Tapi lihatlah, bahkan setelah video itu dia lihat. Justru perut istrinya kini membuncit. Padahal planning yang mereka buat sudah sejak setahun yang lalu. Hebat, ucap Hanafi. Lelaki itu kemudian bertepuk tangan pelan, namun suaranya menggema kemana-mana. Pria brengsek itu memang hebat. Ratu, 2 bulan nikah sama dia, langsung bunting. Dan lo, wow. Sekali lagi, Hanafi mengangguk-angguk, seraya berdecak menatap perut buncit Arini. Terserah apa asumsimu, Mas. Kita sudah tidak punya urusan lagi, sahut Arini, malas menanggapi. Ia berlalu, dan membuat Hanafi sungguh ingin menangis. Batinnya benar-benar dicambuk-cambuk rasanya saat ini. Jauh di dalam hatinya, ingin sekali dia memeluk wanita itu. Wanita yang telah memberinya cinta dan kehangatan yang begitu ia rasakan ketulusannya. Namun semuanya tertepis cepat, saat bayangan video hot antara Arini dan Yogi melintas cepat dan berisik di otaknya. Rasa benci itu langsung memenuhi ruang hatinya. Terlebih, saat Hanafi melihat perut mantan istrinya itu membesar. Apa gua mandul, iya. Kok Arini langsung hamil, setelah begituan sama si sialan itu? Gumam Hanafi penuh tanya pada dirinya sendiri. Sialan. Hanafi memilih pergi, dan urung untuk berbelanja. Sudah 2 hari ini, Hanafi ada di kota Bandung. Sebab urusan bisnisnya. Tapi ia tak menyangka, jika akan bertemu dengan Arini, si mantan istri. Moodnya seketika rusak, sebab melihat keadaan Arini yang sekarang. Ia yang sudah berusaha mati-matian untuk melupakan si mantan istri. Tapi justru waktu kembali mempertemukan mereka, dengan kondisi yang semakin membuatnya terpuruk dan merasa kecil. Hanafi benar-benar kehilangan selera apapun. Ia tak ingin makan, tak berselera untuk berbicara. Perut Arini menjadi pusat segala pikirannya. Ia menyangka,
kalau dirinya tak bisa membuahi perempuan itu. Itu mungkin yang menjadi alasan Arini akhirnya selingkuh dengan Yogi, sampai memohon-mohon untuk digauli. Brengsek, umpat Hanafi, membanting ponselnya ke lantai. Pikirannya sangat kacau, setelah mengetahui kehamilan Arini. Tanpa berpikir, kalau itu adalah buah cintanya. Sebab itu terjadi, setelah ia melihat video yang ia terima itu. Sungguh, kadang nalar akan hilang, saat rasa sakit dan cemburu menguasai hati. Ia sudah berada di hotel tempat ia menginap di Bandung. Pikirannya benar-benar tidak terkendali, hanya fokus tentang Arini dengan kehamilannya. Wajah cantik Arini sekarang, cukup membuat hatinya makin sakit. Lalu ditambah perut Arini yang membesar, tanda ada makhluk kecil yang pernah mereka rundingkan bersama untuk mereka hadirkan. Kini, hal itu terjadi, dan itu bukan buah cinta mereka. Itu yang membuat pikiran Hanafi kacau balau. Ark, jeritnya tak terkendali. Semua yang ada di dalam sana, ia hancurkan, untuk melampiaskan semua amarah dan kekesalannya. Hatinya benar-benar sakit. 2 kali ia disakiti oleh perempuan. Tapi kali ini, Hanafi benar-benar sakit yang sangat luar biasa. Mungkin benar adanya, ketika kita mencintai seseorang, atau membenci secara berlebihan. Dan ketika rasa itu berubah, maka rasa sakitnya akan luar biasa. Cinta dan benci, 2 sisi mata uang yang tak terpisahkan, seringkali memicu gelombang emosi yang menggulung jiwa. Mencintai dengan sepenuh hati, membenci dengan segenap jiwa, seakan menjadi bukti kekuatan perasaan. Namun, ketika roda waktu berputar, dan rasa itu berubah, seperti ombak yang surut meninggalkan jejak di pasir, rasa sakit yang tertinggal begitu mengiris, menusuk relung hati yang pernah terbakar api asmara maupun dendam. Mas, ada apa? Tanya Rizal kaget bukan main. Ia kembali dari mencari makanan untuk bosnya itu. Tapi saat ia masuk ke kamar, ia sudah melihat ruangan mewah itu berantakan tak karuan. Semua barang mahal yang ada di sana sebagian besar hancur. Tak masalah bagi Rizal, tinggal memberikan uang ganti rugi, sesuai permintaan pihak hotel. Tapi yang jadi pertanyaan Rizal adalah, kenapa, Mas? Mas Han kenapa? Tanya Rizal sekali lagi. Hanafi tak menjawab, tangannya mengepal kuat, dengan rahang yang mengetat. Matanya memerah, dipenuhi kabut amarah. Sungguh, Rizal menjadi bingung sendiri. Ia ambil air minum, dan ia berikan ke bos tampannya itu. Minum dulu, Mas. Rizal mengarahkan ujung gelas ke bibir Hanafi. Awalnya Hanafi menolak, tapi setelah beberapa kali Rizal bujuk, akhirnya lelaki tampan itu meneguknya. Bahkan hingga kandas. Bruk. Punggung Hanafi jatuh tepat di atas kasur. Matanya terpejam, dengan kepala menengadah lurus ke langit-langit ruangan. Dadanya masih naik turun, sebab sesak itu tak berkurang sedikitpun. Arini hamil, Zal, gumam Hanafi. Lirih namun tampak sekali lukanya begitu dalam dari suara bariton khas Hanafi. Serius Mas? Rujuk, Gih. Pasti anak, Mas Han, kan? Sahut Rizal realistis. Tapi, ketemu di mana, Mas? Rizal nyerocos penuh harapan. Tapi yang terdengar, justru suara gemeretak kepalan tangan Hanafi dan giginya yang mengerikan. Goblok. Kalau anak gua, gak mungkin gua buang itu perempuan sampah. Umpat Hanafi penuh sarkas, dan amarah yang meledak-ledak. Oh, jawab Rizal dengan kening berkerut. Terus, anak siapa dong, Mas? Kan, Rizal tak melanjutkan kata-katanya, sebab Hanafi sudah menyorotnya dengan tatapan yang menyala. Tuh lol gak nambah-nambah. Sekolah di mana sih lo?
Bego amat, umpat Hanafi makin emosi. Sumpah demi apapun, Rizal memang tak pernah habis akal. Dengan apa yang terjadi antara bosnya itu. Yang ia tahu, Arini itu tak pernah kemanapun yang membuat perempuan itu bisa bertemu dengan lelaki bernama Prayogi, yang dicurigai Hanafi. Kalaupun pergi, itu urusannya selalu terpantau. Apalagi kendaraan pribadi Arini sudah dipasang GPS, yang terpantau oleh Hanafi sendiri. Dan pasalnya, Prayogi sendiri sudah lama pindah keluar kota, bersama istrinya, Ratu. Meski hanya tetanggaan kotanya. Tapi, apa mungkin, bos perempuannya itu diam-diam menemui lelaki di dalam video itu. Dan di video memang jelas sekali, kalau itu adalah Arini bersama Prayogi. Mas, apa gak sebaiknya Mas Han cari tahu dulu? Video itu asli atau palsu? Maksudnya, lo sekolah tinggi-tinggi buat apa, Zal? Gua angkat lo jadi asri gua karena gua tahu lo itu cerdas. Masa iya? Baca gituan aja lo gak bisa? Itu video asli, goblok. Asli, 100%, sentak Hanafi semakin emosi. Harus diingatkan tentang video itu, rasanya seperti membakar dirinya hidup-hidup. Dia selalu tak bisa berpikir logis, setiap kali teringat akan video tersebut. Begitu berpengaruh sekali, apa yang dilakukan Arini untuk Hanafi. Ark. Bangsat. Hanafi benar-benar emosi, setiap kali teringat masalah itu. Dan kini, puncaknya dia menangis di hadapan Rizal. Apa salah gue, Zal? Apa? Gua udah kadung cinta sama itu perempuan. Kalau emang gue gak bisa kasih dia keturunan, kan bisa konsultasi ke dokter dulu, rundingan dulu, selesain masalahnya bareng-bareng. Bisa loh, bayi tabung. Tapi kenapa harus minta dihamilin sama laki lain? Sakit Zal, sakit banget rasanya. Gue pikir Arini perempuan yang beda dari yang lain. Nyatanya, dia lebih murahan dari pesek yang mangkal di jalanan tiap malam. Jijik gua, jijik sumpah. Rizal meneguk ludahnya dengan susah payah. Ya, andai Rizal berada di posisi Hanafi, pasti juga akan berpikir hal yang sama, bukan? Memangnya ada laki-laki yang rela istrinya tidur sama laki-laki lain? Terlebih, laki-laki itu adalah lelaki yang paling dibenci, sebab merasa tersingi sejak awal. Dan sekarang, sampai wanitanya itu hamil. Karenanya, tentu saja, pikiran Hanafi langsung buntu dan beku. Gua pengen punya anak sama dia, tapi dia justru cari benih dari laki-laki lain. Apa kurangnya gua sama dia, Zal? Apa? Kurang sabar kali, Mas. Coba selidiki dulu masalahnya. Wina bilang, itu gak seperti yang dilihat. Meskipun itu video asli, tapi... gua lupa juga gak nanya lagi ke Wina. Apa sih masalah yang sebenarnya? Batin Rizal bermonolog. Mana berani Rizal mengungkapkan hal itu ke bos tampannya itu. Bisa kena ulti pakai bahasa planet yang luar biasa pastinya. Untung kebal Rizal itu. Gak mempan walaupun seharian Hanafi mengomel padanya. Sabar, Mas. Mungkin itu cara Tuhan buat ngebuka semuanya. Atau mungkin, memang jodoh Mas Han sama Mbak Arini cuma sampai di situ doang. Bukannya dulu kontraknya memang cuma 2 tahun ya, Mas? Ya, mungkin itu memang sudah Tuhan atur sesuai kontrak yang kalian sepakati, bukan? Jawab Rizal dengan hati-hati. Ark. Entahlah, Zal. Sakit pala gua. Gua mau tidur, lo suruh pegawai hotelnya beresin semuanya. Bayar sesuai permintaan mereka, sahut Hanafi, enggan membahasnya kembali. Ia ingin melupakan semuanya, tapi semakin ia memejamkan matanya. Bayangan saat Arini bersama Yogi,
justru terus melintas dalam benaknya. Dan itu membuat pikirannya sangat kacau. Dan tak bisa ia kendalikan sama sekali. Sial mereka. Brengsek. Umpatnya penuh amarah, menutupi wajahnya menggunakan bantal. Sayangnya, tidak ada yang hilang dari ingatannya. Terus membayang, dan suara Arini yang memohon berdengung, menggema memenuhi rungunya begitu saja. Hanafi tengkurap, dan menenggelamkan wajahnya ke atas bantal. Dadanya benar-benar sesak. Ia akhirnya bangkit, dan meraih tas miliknya. Ia keluar, dan mencari keberadaan Rizal. "Loh, Mas. Katanya mau tidur." Tanya Rizal kaget, melihat Hanafi sudah berada di depan pintu. "Gak jadi ngantuk. Kita pulang sekarang." "Capek otak gua," ujar Hanafi begitu saja melenggang melewati Rizal. Sahut Rizal tak akan punya wewenang untuk menolak. Rizal hanya bisa garuk-garuk kepala tanpa bisa memprotes apapun juga. Suruh pihak hotel cepat menghitung kerugiannya. Kalau rewel, kasih bonus, Zal. "Malas gua ribet," celetuk Hanafi, mengayunkan langkahnya lebar, menuju lift. "Siap, Mas," sahut Rizal tak mau membantah apapun juga. Benar kan, Hanafi itu orangnya unik, dan luar biasa bikin bingung. Baru bilang belum juga ganti hari, jangankan ganti hari. Ganti jam saja belum, sudah berubah lagi pikirannya. Ya seperti itulah Hanafi. Dan Rizal hanya bisa patuh, dan mengikuti semua apa yang diperintahkan bosnya itu. "Ya ampun, ini kenapa Mas?" tanya pelayan hotel, ke Rizal. "Gempa bumi lokal, Mbak. Panggil saja pihak manajernya, dan suruh hitung semua total kerugiannya. Biar saya ganti segera," sahut Rizal dengan santainya. Pelayan itu kemudian keluar dari kamar itu, dan menemui manajer hotel. Tak lama, yang ditunggu datang. Dan kemudian berunding dengan Rizal. Sesuai perintah dari Hanafi, Rizal tak ingin berbelit-belit. Jadi, dia meminta semuanya diurus dengan cepat dan aman. "Oke, ini tips buat kalian. Tolong bereskan semuanya ya," kata Rizal, memberikan 2 orang pelayan hotel yang bertugas untuk membersihkan kamar yang sudah dibuat berantakan oleh Hanafi. "Wah, terima kasih, Pak," sahut keduanya tampak senang. "Iya, sama-sama." Rizal kemudian melenggang pergi, setelah menyelipkan amplop juga ke kantong jas manajer hotel itu. Ia segera mencari keberadaan Hanafi, yang ternyata tiduran di sofa lobi hotel. Wajahnya tampak kusut sekali, dan sangat tidak bersemangat hidup. Sementara itu, Arini sedang menangis sesenggukan di pelukan Wina. "Sabar, Mbak. Kok bisa ketemu, sih?" Wina mengusap punggung Arini dengan lembut. "Gak tahu, Win. Nyesel banget aku tuh. Tahu begini, aku pasrahin aja ke kamu semua kebutuhan bayinya. Atau gak, beli online aja," sahut Arini diantara isak tangisnya. "Ya mana tahu, Mbak. Kalau kita bakal ketemu sama Mas Han," sahut Wina realistis. "Lagian, otak mantan suami Mbak Arini itu di mana sih? Heran. Capeknya ya Allah," rintih Arini, mengusap wajahnya yang basah. "Sudahlah Mbak, jangan dipikirkan. Kita pulang saja, yuk." Arini mengangguk, dan akhirnya mereka segera menuju tempat parkir, untuk kemudian pulang. Tapi sayangnya, waktu memang sedang membuat mereka bertemu kembali. Arini membuang muka, saat melihat Hanafi sedang menatapnya penuh kebencian. Sementara Wina dan Rizal hanya mengedikkan bahunya. Kedua orang yang menjadi asisten pribadi masing-masing dari Hanafi dan Arini. Saling memberi kode, yang hanya mereka berdua yang mengerti artinya. "Jadi, di sini rupanya, lo sekarang tinggal."
Mengenang masa lalu yang belum selesai, setelah lo dapetin benih lelaki yang paling lo cintai itu. Cibir Hanafi, menatap sinis Arini dan perut buncitnya secara bergantian. Mas, kalau bicara dijaga, iya. Jangan. Lo belain dia, Win. Pezina ini lo belain. Penggal Hanafi cepat, menunjuk ke arah Arini, dan menatap tajam dan nanar ke arah Wina. Mas Ja. Set, sudah Win. Kita pulang saja sekarang, potong Arini menarik lengan Wina, menuju kendaraan mereka. Hanafi terkekeh jenakan, namun riak wajahnya bahkan sorot matanya menyiratkan banyak luka. Ia meludah ke lantai, lalu menatap punggung Arini. Kedua tangannya masih tersimpan di dalam kantong celananya. Minta saja pertanggungjawaban sama lelaki muna itu, Ar. Gak apalah, jadi bini keduanya juga. Yang penting kan Elo bisa puas dapetin tubuhnya. Hanafi menyeru dengan mata yang memerah, berniat menghina dan kembali menjatuhkan Arini. Murahan. Langkah Arini terhenti seketika, saat mendengar kata-kata terakhir yang Hanafi ucapkan untuknya. Ia menarik nafasnya dalam-dalam, jangan terpancing, Ar. Sabar. Dia hanya ingin membuat mental kamu jatuh. Batin Arini bermonolog, menyemangati dirinya. Dasar jalang. Kalau sampai Ratu tahu, lo begituan sama lakinya. Sumpah ya, gue yakin kalian bakal jadi musuh. Hanafi kembali berkata yang menyulut emosi Arini. Cekak. Gak ngangka sumpah. Bisa-bisanya lo itu menyembunyikan kepolosan itu di balik wajah sok cantikmu itu Ar. Gua pikir lo benar-benar lugu, polos, gak gampangan. Ternyata, hahaha. Hanafi terkekeh penuh hinaan. Arini menoleh, dan membuat Hanafi semakin mencibirnya. Pelacur. Tap, pelak. Tangan Arini melayang begitu saja, dan mendarat di sisi wajah Hanafi sebelah kanan.